Selamat pagi pemirsa. Highscope TV kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Raksan Razan Safrudin yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual 13 Februari 2025. Pemirsa, berdasarkan data catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ada 5 kali gempa bumi yang merusak yang terjadi di Indonesia selama periode dari tanggal 1 sampai 22 September 2024. Kami akan meneliti lebih lanjut tentang gempa bumi di pusat pengetahuannya langsung. Saat ini, kami terhubung dengan kru Highscope TV yang saat ini berada di gedung BMKG. Yang Saudara Apta, kita akan mendengarkan langsung dari Saudara Apta. Mengapa Indonesia rawan gempa bumi? Terima kasih Saudara Rasyan Safrudin. Baiklah pemirsa, saya Apta langsung melaporkan dari BMKG. Kita akan saksikan langsung informasi dari peneliti BMKG yaitu Bapak Sutiono. Oke, baik Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama, mengapa Indonesia rawan gempa bumi? Ya, tadi sudah diterangkan oleh pembicara tadi ya. Jadi kenapa Indonesia sangat rawan gempa bumi? Paling tidak kita ada 3 lempeng besar dunia tadi, yaitu lempeng Eurasia ketemu dengan lempeng Australia di sebelah selatan Indonesia ini. Kemudian di sebelah utara Papua itu ada namanya lempeng Pasifik. Itu juga bergerak ke arah barat. Itu dari samping itu adanya lempeng-lempeng atau sesar-sesar darat yang menyebabkan Indonesia itu sangat rawan terkait dengan gempa bumi tadi itu. Oke, baik Pak. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah lempeng tektonik terus bergerak? Ya, terus. Lempeng tektonik selalu bergerak, jadi pergerakan bumi selalu bergerak. Makanya kita nggak bergerak nyumbat itu tadi, itu udah yang akan menimbulkan gempa besar tadi itu, yang namanya disebut dengan seismic gap tadi kan, itu daerah gempa tetapi lama tidak gempa, itu karena nyumbat tadi itu. Nah itu karena itu menandakan bahwa lempeng bumi itu selalu bergerak terus, tidak akan berhenti selalu bergerak. Ketika tidak bergerak itu menyebabkan akhirnya dicurigai di situ pasti akan terjadi gempa besar. Oh, kalau tidak bergerak seismic gap tadi itu. Jadi tidak selamanya berjalan itu mulus, ada kalanya nyumbat. Nah, nyumbat itu tadi kan yang disebut dengan seismic gap. Dan pada saatnya ini akan patah. Nah, patah itu tadi bisa menyebabkan gempa besar yang tadi di megatrust tadi itu ya, bisa kelihatan di situ. Kira-kira gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana BMKG mengamati pergerakan lempeng tektonik? Ya, selalu kita mengamati, di antaranya ini tugas kami. Di sini tugas kami 24 jam. Pagi, siang, malam kita tugas terus, nggak ada bergantian terus menerus. Itu cara kami adalah pengamatan daripada gempa bumi. Jadi kita bertugas terus menerus. Berarti diawasi 24 jam ya, Pak? 24 jam, kita tugas 24 jam, ya. Oke, dan untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa nama-nama alat yang digunakan oleh BMKG untuk mengamati? Ya, baik, di situ ada namanya tadi disampaikan seismograf, kemudian ada aselometer, aselograf dan sebagainya. Banyak. Kemudian yang peringatan dininya ada sirine, ada WRS Nugent dan sebagainya, banyak sekali. Jadi peralatan itu yang dipakai BMKG untuk mendeteksi terkait gempa bumi juga banyak. Kemudian sarana untuk menyampaikan ke masyarakat juga banyak juga. Oke, baik. Makasih ya Pak. Sama-sama. Baiklah pemirsa, demikian informasi dari BMKG. Kembali ke pembawa berita, Saudara Akshan, terima kasih. Yang sedang kami lihat adalah ruangan operasi gempa bumi dan tsunami. Kami akan mendapat penjelasan lebih tentang alat-alat yang terdapat di ruangan operasi gempa bumi dan tsunami. Ini adalah kita gunakan sebagai diseminasi atau penyebar luasan. Jadi kalau sudah kita analisa gempa bumi di sini, nanti kita diseminasikan melalui komputer ini ke seluruh WA group, sosial media. Bagaimana cara BMKG mengetahui letak gempa? Nah, ini adalah gambaran sesar gempa bumi di wilayah Ragunan 2 dan wilayah Bengkulu, Lampung, Jawa Barat. Nah, kalau terjadi gempa, biasanya dia akan ngeblinking merahnya tuh saling berdekatan. Jadi banyak segitiga yang blinking merah, berarti ada gempa di wilayah tersebut. Ini adalah alat seismometer yang mendeteksi getaran tanah akibat gempa. Apa yang dilakukan untuk mengetahui ukur getaran gempa? Kalau ada gempa biasanya kayak gini. Ini kan ada sinyal ya. Nah, kalau ada gempa biasanya dia akan muncul P-nya banyak banget, P kayak gitu. Itu artinya ada gempa yang baru saja terjadi dan kita harus analisa. Kita nanti bisa menghasilkan yang namanya parameter gempa bumi. Nah, parameter gempa bumi seperti ini. Nah, ini kan kelihatan ya. Di sini ada tanggalnya, ada kedalamannya, ada wilayahnya di mana, latitude berapa, longitude berapa, dan juga berapa kedalamannya dan sekaligus kekuatannya berapa. Nah, ini adalah hasil parameter yang sudah kita analisa. Jadi kalau ada gempa, kita analisa, keluarlah parameternya seperti itu. Misalkan tanggal 13 Februari 2025, jam 1:17:47 UTC ya. Jadi di Seiscompi ini tidak memakai waktu Indonesia Barat, namun memakai UTC. Jadi apa saja yang dapat diukur dengan alat tersebut? ada parameter kedalaman, ada latitude-nya, lintangnya, ada bujurnya, ada juga kedalamannya seperti ini. Nah, ini juga kita bisa tahu nih kekuatannya berapa ya. Kekuatannya di sini kelihatan juga. Jadi kita yang di sini bertugas untuk menyebarluaskan semua info gempa yang terjadi di bawah regional 2. BMKG juga memberikan kami informasi tentang bagaimana menangani gempa bumi sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi. Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Demikian berita hari ini. Saya Raksan Razan Safrudin dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.